wabarakatuh. Saya atas nama Suliswanto, Ketua Gapoktan Desa Karangintan atas nama Sari Bumi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kegiatan-kegiatan yang sedang kami laksanakan. Di antaranya yaitu budidaya karet, salah satunya yaitu penjualan lem dan juga simpan pinjam, serta penjualan saprodi. Adapun tambahan kegiatan-kegiatan yang kami rekrut di dalam Gapoktan ini, salah satunya yaitu di kegiatan para ibu-ibu, yaitu pembuatan tepung mokap, yang ini digawangi oleh para ibu-ibu dan dipandu oleh Ketua PKK Desa Karangintan. Dan selanjutnya pos UKK, ini salah satu kegiatan yang menunjang di kegiatan Gapoktan kita, yaitu pos upaya keselamatan kerja yang setiap bulan dilaksanakan untuk satu agenda, artinya satu bulan satu kali. Selanjutnya kami tidak stop di sini, kami melanjutkan dengan kegiatan perkerasan jalan usaha tani yang swadaya, yang uangnya kami rekrut dari para petani, sehingga memudahkan aktivitas para petani untuk menyapai ke lokasi lahan perladangan. Maka dari itu, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan akan kami pertahankan sebagai acuan kemajuan untuk Gapoktan Sari Bumi Desa Karangintan. Ada tambahan yaitu kelas UKK, yang mana di kelas UKK ini di sini ada kegiatan kesehatan, yaitu salah satunya dimulai dari pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga tensi darah, baik itu cek kolesterol, asam urat, dan juga diabetes. Artinya ada beberapa pengecekan yang dilakukan dari ibu bidan atau petugas dari kesehatan. Dan bagi anggota yang mengalami sedikit, katakanlah ada gejala atau semacam penyakit, maka langsung diberikan dengan salah satunya yaitu pemberian obat secara langsung. Dan ini kegiatan ini gratis tanpa dipungut biaya. Artinya semua kegiatan yang kami laksanakan tidak ada sedikit pun untuk pemungutan biaya. Jadi untuk menunjang kesehatan para anggota, kegiatan ini rutin kita lakukan satu bulan satu kali. Mengenai sumber dana, ini memang ada jatah dari desa, yaitu salah satu anggaran dari dana desa. Di situ memang kita difasilitasi untuk menunjang kegiatan PMT-nya. Satu kegiatan pos UKK yang langsung terjun ke warga, menyisir di mana warga dalam keadaan sakit, dan kita tiap bulan langsung memberikan pelayanan atau semacam terapi cek penyakit, yaitu Bapak ini atas nama Bapak Mulyono. Beliau sedang mengalami penyakit diabetes atau kencing manis. Maka dari itu ini salah satu kegiatan pos UKK kita yang rutin tiap bulan kita lakukan untuk warga kita. Mungkin ini salah satu manfaat langsung yang diperoleh oleh masyarakat untuk kegiatan pos UKK kita untuk di Desa Karangintan. Oke, terima kasih.
selaku bendahara di Gapoktan Sari Bumi, Kecamatan Desa Karangitan, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini saya dipercaya kepada anggota untuk mengelola dana simpan pinjam. Selama ini yang kami jalankan itu sumber dananya dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggota tersebut. Saat ini dana yang kami kelola itu sebanyak 140 juta. Untuk bagi hasil yang minjam itu selama yang saat ini kami lakukan itu 2% untuk jasa simpan pinjamnya. Dari 2% itu kami sepakati bersama anggota itu bunga menurun. Untuk rincian 2% itu dari 50%-nya kami kembalikan ke anggota dan 35%-nya untuk jasa pengurus dan dana cadangan 10%, kemudian dana sosialnya 5%. Untuk dana cadangan selama ini kami gunakan untuk pembelian alat-alat laptop, printer, dan juga ATK lah yang kami selama ini kami gunakan. Untuk dana sosial yang kami lakukan saat ini, bila mana anggota ada yang kecelakaan mendadak atau yang sakit, jadi kesepakatan dari kami itu kami kucurkan dana walaupun tidak seberapa untuk meringankan beban warga tersebut. Anggota itu meminjam dana dari Gapoktan itu untuk pertama biaya anak sekolah, terus keluarga yang sakit. Setelah itu ada lagi untuk modal usaha. Perkenalkan, nama saya Sugianto dari Desa Karangitan sebagai petani karet atau kebun karet. Keuntungan yang saya dapatkan setelah adanya kelompok Sari Bumi sangat terasa banget. Untuk harga karet atau loam itu sangat bisa bersaing untuk dengan adanya kelompok-kelompok yang lain atau tengkulak yang lain atau koperasi. Itu sangat bersaing banget, sangat membantu. Untuk harga ya masih bisa dipertahankan, masih bisa diperjuangkan oleh kelompok tani. Oh, berarti nggak sampai harga penjualan nggak sampai turun banget, Pak ya? Enggak. Tetap berusaha untuk terbaik untuk kelompok anggota kelompoknya. Okay. Untuk harga karet. Oke. Kemudian untuk saprodi, Pak, kan lahan Bapak ini kan perlu dipupuk, perlu juga herbisida untuk nyemprot rumput terutama, perlu juga untuk pembeku karetnya. Selama ini Bapak dapatkan dari mana itu? Ya, kalau untuk saprodi untuk sementara kelompok tani Sari Bumi sangat menyediakan banget untuk pupuk ada, untuk pembeku karet ada. Ya sifatnya ada sistem kredit, ada cash. Dia melayani juga untuk semua itu. Oh, berarti semua saprodi dilayani sama kiosnya yang dikelola Gapoktan ya? Iya, Pak, ya, sangat dilayani. Pokoknya semua ada di situ dari apa yang diperlukan untuk anggotanya. Oke. Kemudian untuk ini, Pak, modal usaha, seandainya pian ada lahan kosong yang perlu untuk dibuka dan ditanami karet, apakah terbantu juga dengan adanya Gapoktan Sari Bumi? Sangat terbantu. Masalahnya dia menyediakan untuk modal itu juga untuk buka lahan, untuk bibit karet, untuk pokoknya intinya ada semua di situ. Oh, berarti melalui ini, Pak ya, simpan pinjam yang dikelola sama Gapoktan ya? Iya, benar-benar. Kemudian untuk dana simpan pinjam itu kan didapatkan dari iuran anggota berupa simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Benar, Pak, ya itu ya? Benar-benar, kami di anggota kelompok Sari Tani itu mengadakan simpan pokok itu sebesar 20.000 per bulan. Kalau untuk simpan tabung kita sukarela, semampu kita untuk menabungnya. Oh, berarti simpanan sukarela itu bentuknya tabungan ya? Iya, tabung nanti dibagi dalam 1 tahun sekali. Itu untuk nominal nggak tentu, tergantung anggota yang nabung. Oke. Berarti nanti hasilnya dari tabungan itu salah satunya adalah SHU-nya simpan pinjam.
Iya Pak, benar Iya, Pak. ya benar. Benar. Biasanya di dalam 1 tahun itu kalau tutup buku itu SHU saja yang pian dapatkan itu berapa ya dari kegiatan simpan pinjam itu? Ya sekitar kalau yang kami rasakan sendiri untuk kami itu kan pribadi itu ya sekitar 2 juta lah. Oh, dari 2 juta SHU. Iya. Oke. Oke, ya sudah itu aja Pak. Terima kasih informasinya. Silakan dilanjut kerjaannya kembali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosid. Saya mengelola di Gapoktan mulai 2013 dengan modal 11 juta. Dan itu saya belanjakan seperti keperluan petani seperti pupuk, herbisida, dan lain-lain keperluan petani. Jadi sampai saat ini semua dana dan modal jumlahnya 180 juta. Kepelayan ke masyarakat tiap bulan ada yang belanja, ada yang bayar kasbonnya, istilahnya sistem kredit. Oh, sistem kredit Pak. Iya. Ada yang sistem kreditnya itu ditentukan, ada penentuannya sudah. Ya ada penentuannya 3 bulan. 3 bulan harus lunas seperti itu. Tapi ya namanya orang kadang-kadang ya nggak bisa 3 bulan lunas. Terus untuk belanja di sini ini sistemnya apa sudah langsung diantar ke sini atau Bapak sendiri yang belanja dari kelompok ini? Ya kadang-kadang ada diantar, kadang-kadang ya belanja sendiri. Oke, terima kasih Pak informasinya. Orang petani sini umumnya petani karet, jadi untuk pembeku kebanyakan semua orang makanya Spekta. Spekta ini pembeku yang paling bagus. Paling bagus. Jadi ini paling banyak diminati petani untuk yang pakai ini Pak. Iya. Selain Spekta di sini nggak ada lagi. Selain itu apa Pak yang paling banyak dicari untuk masyarakat di sini Pak? Herbisida seperti ini yang untuk Genus kayak Gramaxon, jenisnya Gramaxon. Oh, iya. Ini difungsikan untuk penyiangan Pak, nggih? penyiangan lahan. Penyiangan lahan yang sudah berupa tanaman semua gitu, bukan untuk buka lahan. Oke. Selain itu Pak, untuk pemupukan apa yang paling banyak digunakan Pak? Pemupukan kebanyakan orang ya pupuk urea non, ada yang ini pelangi, ada yang Fertila. Saat ini kami berada di Jalan Usaha Tani. Ini adalah salah satu bentuk usaha Gapoktan Saribumi yang dalam hal ini bergerak di Jalan Tani, Usaha Tani, yang mana kegiatan ini didanai dengan kegiatan swadaya dari anggota kelompok Gapoktan, yang mana jalan ini dengan lebar 1 meter dan kurang lebih panjangnya sekitar 300 meter. Akses jalan ini dipergunakan untuk mobilitas para petani, untuk penyadapan karet dan juga pengangkutan hasil getah dari ladang masing-masing dari para petani. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan ingin memudahkan akses para petani dan meningkatkan hasil para anggota untuk menunjang lebih dari hasil para petani karet. Maka dari itu harapan kami ke depan kegiatan yang seperti ini dapat berkelanjutan sehingga para petani dapat terbantu dan hasilnya pun lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliswanto. Saya selaku pengurus
Gapoktan Saribumi, Desa Karangintan, Kecamatan Kuranji. Salah satu tugas kami di sini yaitu memfasilitasi kelompok tani. Salah satunya yaitu untuk menentukan harga karet. Nah, di sini cara yang kita gunakan atau sistem yang kita lakukan yaitu dengan cara lelang. Jadi dengan lelang ini harga karet akan lebih stabil, lebih membantu untuk masyarakat, anggota khususnya untuk Gapoktan Saribumi. Di sini kami menggunakan sistem lelang yang kita bandingkan baik itu di lingkungan atau di wilayah Desa Karangintan. Bisa juga kita mencari informasi itu sampai keluar desa. Artinya bisa kita membuka channel juga, membuka hubungan dengan koperasi-koperasi yang di luar wilayah Desa Karangintan. Jadi dari harga yang atau informasi yang kami dapatkan, harga tertinggi, maka itulah yang menjadi acuan kami selaku untuk meneruskan kembali untuk melobi kepada bos kami selaku tengkulak, yang tujuannya yaitu untuk memperoleh harga yang tertinggi. Dan alhamdulillah dengan cara tersebut untuk persaingan harga kami selalu update, artinya tidak tertinggal dengan tengkulak atau bos-bos yang lain. Setelah penentuan harga itu deal atau sudah ACC dengan bos yang kami lobby, selanjutnya kami menginformasikan ke anggota untuk penentuan hari jadwal kita timbangan. Maka di situ kami beserta teman-teman pengurus lainnya melakukan penimbangan lem atau getah karet pada hari itu juga. Setelah dilakukan penimbangan, maka anggota itu dapat langsung mencairkan notanya, pendapatan hasil masing-masing anggota itu bisa langsung dicairkan di kepengurusan kelompok kami. Di setiap harga lelang itu memang bahasa kami yang sering kita pergunakan yaitu harga kotor. Satu contoh, katakanlah di bulan ini kita mendapat harga Rp12.000, maka dari Rp12.000 itu kami melakukan pemotongan sebesar Rp300. Dana Rp300 itu kami gunakan yang pertama yaitu untuk pembayaran para buruh atau pemikul karet yang biasanya menaikkan ke armada itu sebesar Rp100. Terus yang kedua yaitu 100-nya ini untuk konsumsi baik itu buruh tadi dan juga pengurus yang ada. Dan yang 100-nya lagi itu kami sumbangkan ke masjid sebesar 70%, dan yang 30% kami sumbangkan ke desa. Yang 30% itu salah satunya kita sumbangkan ke desa, tujuannya yaitu untuk memperbaiki jalan-jalan lingkungan gang, atau bahasanya yang lebih kerennya yaitu tambal sulam. Karena apa? Karena biasanya yang di gang tuh yang dimasuki dengan muatan karet minimal itu 7 sampai 7,5 ton itu mengalami kerusakan, maka disitulah dana yang 30% kita gunakan untuk tambal sulam. Dan juga bisa juga untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang kecil seperti gotong royong lingkungan, bersih-bersih, maka bisa kita gunakan untuk itu. Sedangkan yang 70% itu kita sumbangkan untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Falah Desa Karangintan. Selanjutnya mungkin sedikit saya membacakan sumbangan di tahun 2020 sampai 2021, diantaranya yaitu di tahun 2020 sampai 2021
yang awalnya di tahun 2020 di bulan Juni sampai dengan bulan April 2021 itu yang kita gelontorkan sumbangan kita sebesar 52.176.900 rupiah. Ini di tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya di tahun 2021 sampai 2022 diawali dengan bulan Mei 2021 sampai dengan bulan April 2022 itu kita sudah menyumbangkan dana sebesar 45.059.700 rupiah. Jadi alhamdulillah dengan dana tersebut pembangunan masjid dapat berjalan dengan lancar dan juga kita untuk membangun desa ini semakin meningkat. Mungkin itu dulu yang perlu kami sampaikan. Salah hilap dalam penjelasan ini kami mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.